Bagaimana COVID ini masih berotot ini? Bagaimana ini? COVID bagaimana ini otot masih ada? Mau berkelahi pun masih siap ini. COVID bagaimana? Mau panco pun bisa ini. COVID. COVID sudah begini, sudah mau mati. COVID, dada, otot dada masih bergerak. Bagaimana ini badan penuh otot begini? Sedangkan orang munafik aja sehat, apalagi ustadz. Hello, hey, apa kabar teman? Doa saya semoga teman semua sehat dalam lindungan Tuhan, amin. Kali ini saya ingin membahas tentang kondisi terkini Ustadz Yahya Walloni. Teman-teman pasti tahu kan siapa beliau? Beliau adalah Ustadz kondangan yang penuh kontroversi. Ujaran-ujaran kebencian beliau dalam setiap ceramahnya seringkali menimbulkan polemik, reaksi ataupun kemarahan sebagian orang di negeri ini. Bagaimana tidak, teman? Jejak digital memperlihatkan ceramahnya seringkali mengandung ujaran kebencian, entah itu terhadap pemerintahan sekarang ataupun hinaan terhadap suku dan agama lain, khususnya nih ya, agama Kristen. Apalagi saya ini yang menantang kafir, begitu dokternya dokter Kristen. Ini dia. Memang ditunggu-tunggu kau. Tetapi di sesi ini saya tidak ingin membahas tentang ceramah-ceramahnya yang bikin sakit hati itu. Karena sekarang Yahya Walloni justru perlu dikasihani berhubung kondisinya saat ini dalam keadaan sakit. Terlihat dalam postingan gambar yang diunggah berbagai media online termasuk YouTube, kondisi Ustadz Yahya Walloni cukup memprihatinkan, teman. Beliau terbaring lemah di sebuah tempat tidur dengan selang di hidungnya. Wajahnya pucat dan terlihat seperti sulit bernapas. Informasi yang saya dapatkan, Yahya Walloni jadi pasien rawat inap di salah satu RSD Purwakarta. Sampai berita ini diunggah, saya belum mendapatkan informasi terpercaya tentang perihal sakit yang diderita Ustadz Yahya Walloni ini. Ada kemungkinan sih beliau terbaring lemah karena sakit perut yang dideritanya. Tentang penyakit ini, teman, sudah pernah sih beberapa kali beliau keluhkan saat sedang ceramah. Kemungkinan berikutnya yang kemudian sontak menjadi viral adalah postingan sebuah akun Murtad11 di Twitter yang mengatakan Ustadz Yahya Walloni terbaring lemah lantaran kena COVID-19. Dan kemudian beberapa akun lain menimpali, dia itu kena azab Allah. Kondisi Yahya Walloni yang terbaring lemah di rumah sakit itu mendadak ramai diperbincangkan para netizen, teman. Mengingat Yahya Walloni ini memang dikenal sebagai tokoh kontroversi, di mana beliau sering kali melontarkan ujaran-ujaran yang provokatif. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Umat Islam ini jangan terlalu bodoh. Apa saja yang diucapkan, iya. Kita masyarakat meminta kepada pemerintah, tolong berikan testimoni, berikan kesaksian, siapa orang yang pernah mengidap virus COVID-19, siapa yang pernah sembuh dari corona. Kami masyarakat ingin dengar di depan publik bagaimana dia rasakan. Sampai hari ini nggak ada, kawan. Nah, bila seandainya dugaan bahwa Ustadz Yahya Walloni benar-benar kena COVID-19, maka dapat dipastikan ini adalah teguran menohok dari Tuhan. Setuju, teman? Coba silahkan kasih komentar bila ada komentar yang berbeda ya di kolom komentar. Karena beberapa waktu yang lalu dalam ceramahnya beliau mengatakan tidak percaya COVID-19 itu ada.
Beliau menambahkan itu hanya rekayasa ataupun permainan logika manusia semata. Dan Ustadz Yahya Waloni juga menambahkan bahwa tidak akan memakai masker kemanapun dia pergi, bahkan andai mati sekalipun. Beliau juga pernah mengatakan bahwa COVID-19 adalah tentara Allah yang dikirimkan untuk membinasakan orang-orang yang munafik. Nah, cukup mengerikan kan ujaran-ujaran beliau? Andaikan betul beliau kena COVID sekarang ini, maka dapat dipastikan juga itu artinya tentara Allah dikirim untuk menghajar beliau. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari uraian di atas ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dan lakukan untuk memelihara iman kita. Tentu tujuannya agar semakin dewasa di dalam pimpinan Tuhan. Yang pertama, jaga lidahmu. Mazmur 34 ayat 13 berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Teman-teman, di masa pandemi sekarang ini penting sekali bagi kita untuk menjaga lidah kita agar tidak mudah berkata-kata, apalagi perkataan ataupun ucapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Memang tidak mudah untuk mengendalikan lidah, teman. Yakobus 3 ayat 1-12 membahas tentang ini. Tetapi sebagai anak Tuhan kita harus dapat menguasainya. Mari gunakan lidah kita hanya untuk berdoa, memuji Tuhan, ataupun selalu memperkatakan firman. Ustadz Yahya Waloni ini tidak dapat menguasai lidahnya, teman. Lidahnya bagaikan api yang dapat membakar hutan. Tetapi kali ini sepertinya akan membakar dirinya sendiri. Di saat negeri ini perlu kesatuan, bahu-membahu menyuarakan pentingnya prokes, tolong-menolong meringankan beban sesama yang tidak mampu, Ustadz Yahya Waloni malah menyuarakan untuk tidak percaya pemerintah, untuk menolak vaksin, menolak pakai masker, dan lain sebagainya. Orang yang pakai masker itu adalah muslimah. Saya laki-laki tidak cocok pakai cadar. Kau larang cadar, sekarang kau pakai cadar. Kau larang cadar, sekarang kau pakai. Laki-laki pula pakai cadar. Jadi bencong. Tetapi dalam hal ini sepertinya Ustadz Yahya Waloni tidak sendiri, teman. Bahkan di Papua sana ada 23 gereja dari denominasi tertentu yang juga menolak percaya COVID-19 ada dan malah membakar masker. Gimana coba? Orang Kristen pun ada yang bersikap seperti Yahya Waloni. Nah, jangan sampai lidah kita mempengaruhi orang untuk tidak percaya COVID, teman. Ataupun mempengaruhi mereka untuk tidak mengindahkan prokes. Malah sebaliknya, seharusnya kita mempromosikan pentingnya prokes, pentingnya vaksin, pentingnya mematuhi PPKM, dan lain sebagainya. Dengan begitu kita sudah ikut menolong program pemerintah untuk menanggulangi pandemi ini. Kita tidak punya banyak pilihan, teman. Ingat itu. Kita tidak punya banyak pilihan sekarang. Selain percaya akan kemurahan dan pertolongan Tuhan, dan percaya pada itikat baik pemerintah untuk melakukan yang terbaik bagi kita rakyatnya. Kemudian yang kedua, teman. Yang kedua, sebagai pengikut teladan Kristus, murid Yesus yang terkasih, mari kita dengan tulus mendoakan Ustadz Yahya Waloni agar insaf dan bertobat menurut imannya. Agar ketika Allah Sang Pemberi Hidup memperpanjang umurnya, beliau menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang menyuarakan kesejukan dan kedamaian. Tentu kita rindu ketika Yahya Waloni sembuh,
dia akan menjadi pribadi yang murah senyum, tidak penuh amarah, dan tidak penuh kebencian lagi. Sehingga kita berharap ceramah-ceramahnya nantinya menjadi ceramah-ceramah yang menyejukkan, ceramah-ceramah yang membangun semangat dan mengajarkan kebaikan. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita menjadi pribadi yang lebih baik. Lewat belajar dari kehidupan Yahya Waloni, kita harusnya menjadi pribadi yang lebih baik dari dia. Tuhan Yesus memberkati.